Selamat pagi dan shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap dalam berkat Tuhan senantiasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lewati bersama Tuhan. Dan mengawali hari-hari pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Tuhan melalui firman-Mu, cerahi hati kami, agar kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema minggu ini, mujizat melalui air mata dan doa. 1 Samuel 1, ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membaca sebagian saja. Demikian firman Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. 1 Samuel 1 ayat 10 dan 11. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, setiap tetes air mata memiliki cerita. Ada air mata yang menceritakan kegembiraan, namun tidak jarang ada air mata yang mengekspresikan kesedihan dan kehancuran hati. Ada doa-doa yang kadang tidak terucapkan dengan kata-kata, hanya terekspresi dengan derai air mata. Namun getarannya menembus tahta Allah di sorga. Itulah doa Hana, seorang yang hatinya remuk karena kerinduannya akan seorang anak. Namun ia mandul. Di rumah tangga Elkana, Hana hidup dengan kehancuran hati yang sangat dalam. Meski Elkana mengasihinya, tetapi kasih suami tidak dapat mengisi kehampaan hatinya. Penina, madunya, istri Elkana yang lain, memiliki banyak anak dan tidak segan-segan menyakiti Hana dengan ejekan-ejekan. Pertanyaan kita hari ini, bagaimana mungkin seorang perempuan mandul, terhina, pedih hatinya, justru diberkati Tuhan untuk melahirkan seorang pemimpin, hakim, nabi, dan pendoa syafaat terbesar bagi Israel? Mari kita gali teks kita. 1. Kehancuran hati yang dalam bukanlah akhir segalanya. Hana memang mandul secara biologis. Secara sosial pun ia mandul. Karena pada zaman itu, istri yang mandul merupakan aib atau celah bagi dirinya. Ia tidak dapat memberi suaminya anak. Ia malu dan merasakan beban batin yang teramat berat. Penina, madunya, terus-menerus memprovokasi dan menertawakan dia dan kemandulannya. Bahkan Imam Eli sempat salah paham dan mengira Hana sedang mabuk ketika ia berdoa di rumah Tuhan di Shilo. 2. Mengapa Hana ditutup kandungannya? Secara manusiawi, ini penderitaan yang hebat. Tetapi dari sisi Tuhan, ia sedang menyiapkan rumah doa bagi Hana untuk menghadirkan seorang pemimpin Israel. Kadang penderitaan kita bukan sekedar ujian, tetapi panggilan rohani untuk lebih bertekun dalam doa dan bersabar dalam penderitaan. Seringkali Tuhan juga menunda jawaban doa kita, sampai doa kita itu berubah dari doa yang egosentris menjadi doa yang teosentris. Dari keinginan pribadi menjadi doa yang dikehendaki oleh Allah. 3. Doa yang lahir dari kedalaman jiwa yang hancur. Hana berdoa dengan hati yang pedih. Dengan hati yang hancur, ia mencari Tuhan dan memohon kepadanya sambil menangis terseduh-seduh. Ia tidak sekedar meminta, tetapi menyerahkan kerinduannya kepada Tuhan. Tuhan, beri aku anak. Tetapi jika Engkau memberiku anak, aku serahkan dia kembali ke tangan-Mu, doanya. Ketika Hana menyerahkan Samuel sebelum lahir, ia sedang menyelaraskan dirinya dengan kehendak Allah. Doa yang lahir dari hati yang hancur di hadapan Tuhan
sering melahirkan sesuatu yang agung dalam rencana Allah. Inilah puncak iman Hana, ketika kerinduan pribadi dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ada transformasi dalam doa Hana. Dari ingin memiliki anak dan memulihkan harga dirinya, menjadi mempersembahkan anak kepada Tuhan. Dari doa yang egosentris, menjadi doa yang teosentris. 4, Tuhan mengabulkan doa Hana. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Tidak saja seorang anak laki-laki, tetapi pemimpin, hakim, nabi, dan pendoa syafaat. Selain Samuel, Hana juga diberkati lagi dengan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 1 Samuel 2 ayat 21. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hati yang hancur bukanlah akhir segalanya. Air mata orang benar tidak pernah jatuh sia-sia. Ia dapat menjadi benih mujizat yang akan dituai pada waktunya. Air mata yang kita investasikan di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kadang Tuhan menunda jawaban doa kita sampai doa kita itu selaras dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara, mungkin saat ini saudara sedang mendambakan sesuatu dan saudara belum memperolehnya. Mungkin itu pekerjaan, pasangan hidup, hadirnya anak-anak, keberhasilan dalam karir dan bisnis, dan saudara kesesakan karena doa-doa saudara belum dikabulkan dan saudara merasa gagal. Tuhan berfirman dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara-saudara, mungkin testimoni ini membantu mencerahi hati saudara-saudara sekalian. Setelah 2 tahun menikah, anak perempuan saya melahirkan seorang baby imut yang cantik. Saya sematkan pada cucu pertama saya nama depannya Heavenly. Ketika periksa pertama kalinya kepada dokter spesialis anak, jantungnya bising sekali. Segera periksakan ke dokter ahli jantung di Rumah Sakit Pondok Indah. Ia kawan saya, kata dokter spesialis anak tersebut. Setelah didiagnosa dengan peralatan yang canggih, didapatinya kebocoran pada jantung Heavenly. Jantungnya bocor. Tidak ada cara lain kecuali tindakan operasi. Tetapi tidak mungkin, usianya baru 3 minggu. Dia baru dapat dioperasi ketika berusia 2 atau 3 tahun, ujarnya. Yang penting, jaga jangan sampai sakit dan jaga agar bibirnya tidak berwarna biru. Kalau berwarna biru segera bawa kepada saya, katanya menegaskan. Kami berempat syok mendengar diagnosa dokter tersebut. Tanpa terasa, ada air mata di sudut-sudut mata saya. Saya sampaikan kepada anak saya, supaya mereka tinggal di rumah kami saja, sehingga kami berdua dapat ikut menjaganya. Sejak Heavenly di rumah kami, nyaris setiap pagi, saya gendong dan saya jemur 2 hingga 3 menit saja, sembari mendoakannya. Kadang dengan tetesan air mata kesedihan yang dalam, saya mohon Tuhan menjauhkannya dari sakit penyakit apapun, dan merajut kebocoran jantungnya agar menutup kembali tanpa operasi. Itu permohonan rutin dan spesifik yang saya doakan. Juga menjadi pokok doa kami berempat ketika bersekutu bersama. Kira-kira 1,5 tahun, kami periksakan ulang ke dokter jantung yang memeriksanya dulu di Rumah Sakit Pondok Indah. Beliau terkejut dan memberi informasi kalau bocornya sudah menutup kembali. Kami bersuka cita dan memuji Tuhan. Sebentar, saya periksa sekali lagi. Dan biaya pemeriksaan yang kedua free, katanya. Akhirnya dengan wajah bingung ia mengatakan, ini tidak mungkin, tidak mungkin. Tetapi ini fakta.
bahwa kebocoran jantungnya sudah tertutup rapat kembali. Serunya antara percaya dan tidak. Kembali ke rumah dengan penuh syukur dan ketakjuban bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Kini cucu saya sudah kelas 3 sekolah dasar. Heavenly cantik, cerdas, dan pintar dari sisi akademik dan secara rohani. Ia berperilaku baik, jujur, dan taat pada para gurunya, kata guru wali kelasnya saat kami mengambil rapor Heavenly. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita benar-benar harus bersyukur bahwa imam besar yang kita punya adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita atau berempati terhadap hal-hal yang kita dambakan. Ibrani 4 ayat 15. Oleh karena itu, saudara-saudara, ada beberapa hal yang dapat kita terapkan dalam berharap kepada Tuhan. 1. Tetap percayai dan berharap kepada Tuhan. 2. Berdoalah dengan tekun dan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. 3. Doa dalam kesepakatan akan dikabulkan oleh Tuhan. Matius 18 ayat 19. Ubah doa yang egosentris menjadi doa yang teosentris. Itu yang terakhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami terima melalui renungan dan kesaksian. Berkati kami dengan iman dan doa yang dapat menolong kami mengatasi pergumulan-pergumulan yang sulit yang sedang kami hadapi. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.